Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan coba ke tools yang memang banyak digunakan untuk big data, yaitu Hadoop. Ya, kan kita lihat sebenarnya Hadoop itu seperti apa. Kemarin kita udah sama-sama membahas tentang bagaimana kita bisa membuat melakukan pengolahan data besar menggunakan Excel. Kemudian kalau Excel terbatas, ya bukan Excel sih, maksudnya spreadsheet gitu ya. Kemudian kalau spreadsheet terbatas, kemudian kita juga bisa masih menggunakan SQL ya. Tapi kalau sudah besar sekali, maka kemudian kita harus pakai tools yang sebenarnya, yaitu salah satunya adalah Hadoop ya, gitu. Jadi hari ini kita akan mulai melihat bagaimana sih sebenarnya Hadoop ya. Jadi outline-nya adalah ya, kita mulai dari pengantar, lalu kemudian kita bahas tentang Hadoop Distributed File System, lalu kemudian ada yang namanya Hadoop Map Reduce ya, gitu. HDFS dan MR. Jadi ini kata kunci yang banyak digunakan kalau kita membicarakan soal tools untuk big data ya. Jadi saat kita menghasilkan terlalu banyak data untuk diproses dengan alat bantu tradisional tadi, kita akan punya masalah akhirnya. Gitu. Ya, jadi masalahnya itu ada dua. Bagaimana kita bisa menyimpan data yang sangat besar, gitu, dengan cara yang handal dan biaya yang masuk akal. Gitu. Ya. Ini biasanya kalau di Hadoop itu juga nanti ya di dalamnya itu ada perkiraan biayanya, gitu. Ya, kalau kita mau menggunakan cloud ya yang ada, nanti tinggal bayar aja gitu ya. Kalau kita punya cloud sendiri ya kita set di cloud kita sendiri gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua yang penting gitu ya, setelah tahu bagaimana menyimpannya ya, di mana menyimpannya ya, cara menyimpannya gitu ya, dan biayanya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menganalisisnya gitu. Itu juga salah satu penting. Ya, bagaimana cara menganalisisnya? Nanti setelah kita bicarakan tools-tools selesai ini, baru kita akan nanti bahas mekanisme cara pengumpulan dan cara menganalisis datanya ya, setelah ini. Baik, dalam konsep pengolahan big data ya, begitu ada kumpulan data yang besar, kita tentu saja melakukan pemrosesannya juga secara paralel. Ya, atau paling tidak dasarnya adalah menggunakan distributed processing biasanya. Ya, distributed file system atau DFS ya, ini adalah salah satu sistem ya, ini file system ya, untuk mendukung sharing files dan resources dalam bentuk penyimpanan yang tetap ya, untuk tujuan tertentu di dalam suatu network. Jadi dengan data yang sangat besar ini, maka kemudian proses yang terjadi terhadap data-data tersebut, apakah itu akan disimpan, apakah itu kemudian akan diolah, ya kita akan menggunakan suatu file sistem ya yang terdistribusi, gitu. Ya, kalau terdistribusi itu artinya data itu bisa dari mana aja, gitu. Ya, terus dikumpulkan ke satu tempat, ya, atau tidak dikumpulkan ke satu tempat, hanya mengambil beberapa saja dari satu tempat ya untuk dianalisis di satu tempat ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, kita bisa lihat tuh ya, kalau gambar A dan B itu adalah sistem terdistribusi. Ya, kita distribusikan gitu. Ya. Berbeda dengan paralel, dalam paralel ya bisa dalam satu tempat tapi prosesornya berbeda-beda gitu, kita paralel gitu. Ya. Jadi sistem pengolahan bisa berbeda-beda. Nah, jadi dua pendekatan ini kita bisa pakai dalam pengolahan data yang sangat besar, ya, gitu. Nah, Hadoop itu sendiri apa? Ya, Hadoop itu, ya, yang mengeluarkan itu Apache, ya. Tuh, ya. Jadi dulu Apache ini menghasilkan browser-browser ya di zaman awal-awal internet masuk ke internet 2 ya. Cukup aktif ya, kemudian lama hilang, tapi bukan hilang sebenarnya ya, mereka banyak mengembangkan berbagai macam perangkat, rupanya mempersiapkan ini nih
mempersiapkan pengolahan Hadoop salah satunya, ya. Jadi kira-kira berapa puluh tahun gitu, ya. Nah, Apache Hadoop ini adalah suatu framework atau sistem yang scalable. Scalable itu kita bisa membesarkannya, mengecilkannya, dan seterusnya dengan sangat mudah, gitu. Digunakan untuk penyimpanan data yang besar secara intensif dan juga menyediakan pemrosesan atau komputasi yang cepat dan ekonomis. Hadoop itu gambarnya gajah gitu, jadi seakan-akan kita bisa terbang pakai gajah gitu, ya. Jadi data-data node yang tersebar itu kita bisa manfaatkan, kita bisa proses, kita bisa kumpulkan dengan menggunakan Hadoop ini, ya, gitu. Jadi tahun 2003 awalnya, ya, gitu, di Google, ya, Google sudah mulai mengindeks seluruh internet yang ada. Kemudian dengan cara indeks itu ternyata Google mencapai batas dari kemampuan teknologi RDBMS yang kita bahas kemarin, ya, SQL tadi, ya. Contohnya kan SQL yang kemarin, ya, gitu. Nah, kemudian ya, harus ada pendekatan baru, ya. Dari situ Google sendiri membuat yang namanya Google File System, ya. Terus kemudian ada pembicaraan tentang MapReduce gitu, untuk mensimplifikasi processing data di dalam cluster-cluster yang besar tersebut, gitu. Ya. Kemudian di satu sisi, ya, ada developer juga dari Yahoo gitu, mencoba menyelesaikan masalah yang sama dengan Google gitu, yang implementasinya pada search engine yang namanya Notes gitu, ya. Dan akhirnya kemudian memulai project open source, ya, dengan penelitian Google yang tadi, ya, dan membuat Hadoop di tahun 2005, ya. Hadoop itu dari nama mainan gajah anaknya gitu, ya, gitu. Nah, Hadoop distributed file system, ya, gitu. Jadi levelnya gitu, ya. Jadi pertama, ya, RDBMS, ya, dengan cara yang biasa, ya. Kemudian RDBMS mulai berkembang menjadi sangat besar datanya. Kemudian orang memanfaatkan sistem terdistribusi, ya, dalam hal ini pemrosesan sistem terdistribusi, ya. Tapi itu pun ternyata masih kurang. Akhirnya orang meriset, ya, saat itu Google dan Yahoo, ya, di dalam license Apache, ya, open source, ya, kalau Apache itu, ya. Jadi kemudian membuat satu file system baru lagi khusus buat penanganan big data yang namanya Hadoop Distributed File System, ya. Jadi itu semuanya dikembangkan dari satu file system yang terdistribusi, ya. Tapi dengan apa? Dengan kemampuan yang fault tolerance, ya. Jadi kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi pada saat pengiriman, pada saat pengolahan itu bisa ditoleransi, ya. Dan dirancang kita bisa menggunakan hardware yang low cost, ya. Low cost itu menengah lah gitu, ya. Untuk server mah nggak low amat cost-nya, tapi dibandingkan kita menggunakan super komputer, ya, kita masih bisa menggunakan PC server kita misalnya begitu, ya. Jadi dalam hal ini Hadoop adalah software platform, ya, atau suatu platform perangkat lunak yang bisa berfungsi sebagai analytical engine, ya, mesin analitis yang memungkinkan seorang dengan mudah untuk melakukan pembuatan, penulisan perintah, dan menjalankan aplikasi untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar, ya. Nah, inti Hadoop sendiri itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu untuk mekanisme penyimpanan itu pakai Hadoop Distributed File System. Ya, ini framework khusus untuk mendistribusikan data ke cluster-cluster, ya, supaya pemrosesannya bisa cepat dan bisa scalable, bisa secara mentoleransi perubahan-perubahan skala, ya, skala besar data gitu, ya, ataupun skala kecepatan data. Ya, kemarin kan ingat, ya, big data tuh ada berapa V? Ada 5 V, ya, gitu. Nah, kemudian ya, ini berarti wilayahnya ada di data mining, ya, begitu. Kemudian ada yang kedua, bagian komponen yang kedua itu adalah pemrosesan. Yang di sini namanya adalah MapReduce.
Ya, ini framework untuk memproses data. Ya, dia bisa melakukan analisis data yang ada di dalamnya. Ya, jadi ada plus di sini. MapReduce itu ada, maksudnya Hadoop itu sendiri. Hadoop punya infrastruktur yang untuk bekerjanya ada file system dan bantuan administrasi persiapan data. Kemudian untuk bisa juga melakukan penjadwalan tugas-tugas dan juga melakukan monitoring tugas-tugas. Ya, jadi begitu. Itu tambahannya. Ya. Jadi intinya ada dua ini. Ya. Nah, dalam komputasi, ya, platform ini, gitu, ya, akan menggambarkan semacam arsitektur perangkat keras, ya, atau kerangka kerja, ya, atau framework dari suatu perangkat lunak, ya, yang memungkinkan perangkat lunak itu akan bisa berjalan, gitu. Jadi platform ini adalah suatu yang terpadu, ya. Dia melekat ke arsitektur perangkat keras tertentu, ya, dan kemudian pada level paling atasnya yang berhubungan dengan aplikasi, ya, dia bisa menjalankan beberapa framework perangkat lunak tertentu, ya. Jadi ciri khas platform, ya, jadi meliputi arsitektur komputernya seperti apa, ya. Di sana juga ada sistem operasinya, ada bahasa programannya, ada runtime library-nya atau tampilan-tampilan view-view GUI yang terkait, ya, gitu. Jadi gitu, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, kalau berdasarkan platform maka komputer sebagai node-node, ya. Sedangkan kalau kita bicara sebagai framework, ya, maka di situ ada ADFS Explorer misalnya. Itu ada satu aplikasi yang kita bisa melihat komputer-komputer tersebut, ya, node-node tersebut tersebar di mana saja, gitu, ya. Nah, yang pertama ini adalah HDFS, ya. Jadi HDFS ini, ya, sebagai folder di dalam komputer di mana data-data Hadoop disimpan, ya. Dan kemudian folder ini harus diformat, gitu, ya, agar dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi dari Hadoop, ya. Jadi gitu. Nah, ya, terus kemudian mekanisme penyimpanan data, ya, di Hadoop akan disimpan sebagai cluster. Cluster itu bisa terdiri dari banyak node atau komputer-komputer yang terhubung padanya, ya, atau server yang terhubung padanya. Dan setiap node yang mau dipakai, ya, supaya dia bisa bertukaran data, maka harus diinstal Hadoop juga di situ, ya, gitu. Ya, ini misalnya, ya, Hadoop versi 1 ada beberapa jenis node dalam klasternya. Ya, biasanya berupa nama node, ya, gitu. Node utama yang mengatur penempatan data di cluster, menerima job dan program untuk melakukan pengolahan dan analisis data, misalnya melalui MapReduce, ya. Menyimpan metadata di cluster dan juga mereplikasi data tersebut, ya. Jadi ini node nama, ya. Kemudian ada node data, ya, data node, ya. Disitulah tempat data ditempatkan, ya. Jadi kalau ada nama node, ya, name node, ya, itu berarti untuk proses analisis, ya, untuk pengolahan data, ya. Biasanya name node itu dipakai di dalam suatu mekanisme kedua dari Hadoop, yaitu MapReduce. Sedangkan kalau di situ namanya data node, maka itu adalah node tempat data-data ditempatkan, ya. Nah, itulah yang HDFS dari, ya, komponen, ya, fungsi HDFS dalam satu komponennya Hadoop, ya, gitu. Satu blok HDFS atau pendata node adalah 64 MB. Sebaiknya data yang disimpan dalam HDFS kemudian minimal 64 MB untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan HDFS. Setiap satu blok, ya, gitu, ya. Habisnya nggak mungkin satu blok, gitu, ya. Jadi ini udah suatu apa istilahnya? Ini yang sangat besar. Coba kamu bisa bandingkan dengan NTFS, ya, apalagi FAT misalnya, ya, atau pakai Linux, ya. Coba kamu boleh cek satu node-nya berapa, satu bloknya itu berapa besarnya, ya, nggak sampai 64 MB, ya. Nah, kemudian ada juga nama lain, ya, yang namanya misalnya disebut istilahnya adalah secondary name node, ya, untuk menyimpan informasi penyimpanan data yang ada di name node, ya.
Jadi kalau proses pengolahannya di Nemnode, ya, maka kemudian proses data-data ya yang ada di itunya ya di penyimpanannya itu disimpannya di secondary Nemnode misalnya. Ya, jika Nemnode mati dan diganti dengan Nemnode baru, maka Nemnode itu bisa langsung bekerja dan mengambil data dari secondary nama code. Jadi dia sebagai karena dia menyimpan informasi, maka itu bisa sebagai backup. Jadi itulah yang maksudnya maksudnya bisa membuat apa istilahnya? Bisa membuat sesuatu Hadoop itu menjadi fault tolerance, ya. Oke. Kemudian ada juga checkpoint node dan backup node, ya. Checkpoint node melakukan pengecekan setiap interval waktu tertentu dan mengambil data dari name node, ya. Nah, ini checkpoint node, ya. Jadi ini juga termasuk fungsi dari fault tolerance, ya. Jadi apapun yang terjadi selalu ada backupnya, ya. Dengan checkpoint kita ini maka operasi perubahan data akan selalu terekam, ya. Nah, sedangkan kalau tadi ya secondary name node tadi hanya perlu menyimpan checkpoint yang terakhir. Ya, backup node juga berfungsi sama, hanya bedanya data perubahan sistem disimpan ya dengan menggunakan memori, bukan di file seperti di checkpoint atau di secondary node. Backup node ya ditaruhnya di memori. Ya, di memori itu dalam hal ini berarti HDD. Ya. Namun kelemahan HDFS di Hadoop versi 1 adalah jika name node mati, maka seluruh cluster tidak bisa digunakan sampai name node baru dipasang lagi di cluster. Ya. Nah, kemudian sekarang ini HDFS itu ada yang versi 2 juga. Gitu. Ya. Jadi Hadoop versi 2 ya, ada lebih dari satu nama nodes di dalam satu cluster. Ya. Jadi inilah yang merupakan implementasi dari high availability. Jadi kalaupun sangat banyak ini berarti bisa saling menggantikan ya. Tapi hanya ada satu nama node yang berjalan di cluster aktif, sedang yang lain dalam kondisi pasif gitu. Jika node yang aktif atau pas yang itu rusak, maka nama node yang pasif langsung jadi aktif dan mengambil alih tugas sebagai ada juga secondary name node, ada checkpoint dan backup node ya. Tapi tidak diperlukan banyak lagi ya gitu. Jadi opsional karena udah ada punya lebih dari satu name node gitu. Ya. Jadi karena ini merupakan fungsi-fungsi redundant saja gitu ya. Jadi data node tidak ada perubahan signifikan ya dari versi sebelumnya ya, versi 3. Nah, walaupun di dalam big data itu prosesnya itu yang sekarang lagi dibicarakan di cluster, tapi Hadoop juga bisa dijalankan dalam single node. Ya, artinya kita bisa menjalankan Hadoop itu juga di dalam satu komputer saja gitu. Ya. Jadi kita bisa mencoba Hadoop tuh ya, kita bisa coba install Hadoop ya. Kemudian nanti di dalam satu komputer ya untuk melakukan proses latihan atau development ya, bukan untuk dijalankan ya. Artinya kita mau bikin dulu, mau lihat gimana cara bekerjanya, itu bisa kita lakukan di satu komputer ya. Nah, kalau mau kita banding-bandingkan ya HDFS yang Hadoop ini dengan Unique File System ya, ada beberapa yang mirip ya. Pertama yang mirip itu adalah hierarki misalnya ya. Jadi sama dengan pet stylenya Unix misalnya ya. Jadi hierarki itu menunjukkan sama juga dengan Windows ya, kita juga ada yang gitu ya. Jadi kita ada root directory, ada folder lagi yang di atasnya dan seterusnya. Ya. File ownership dan permissionnya mirip Unix ya. Cuma ada perbedaan sangat besar dari Unix ya. Nggak ada konsep current directory, semuanya directory bisa diakses ya. Tidak bisa memodifikasi file setelah dituliskan. Bisa menghapus dan membuat ulang, tapi tidak bisa memodifikasi. Ya, yang selanjutnya adalah harus menggunakan utility dari Hadoop, ya, untuk bisa mengakses HDFS, gitu. Ya. Ini lihat ya, HDFS kita bisa lihat ya terbagi dua, fungsi storage, yaitu ada HDFS, ya, Hadoop terbagi dua maksud saya. Kemudian processing itu namanya YARN, ya, gitu. Ya, itu tadi untuk proses apa tadi? Analitik, ya, gitu.
Nah, kalau di HDFS ada name node, ada data node, ya. Kemudian ada secondary name node, ya. Tapi di versi 2, secondary name node itu tidak terlalu dipakai lagi karena name node di setiap klasternya sudah bisa lebih dari satu, ya. Kemudian ada yarn, ya. Kalau yarn ada dua macam, di situ ada resources manager, ada node manager, ya, untuk melakukan proses analitik dari data yang kita punya, ya. Jadi itu di situ bisa berlaku master dan bisa berlaku slave, ya, proses hubungan antara HDFS sama YARN, ya. Kalau dia mengambil data dari satu server, maka server yang diambil datanya itu adalah slave, sedangkan yang mengambil datanya namanya master, dan seterusnya, ya. Dan inilah arsitektur dari HDFS, ya. Ya, jadi name node tadi intinya itu name node, ya, gitu. Dia akan mengambil dari berbagai macam client, lalu dia susun di dalam cluster-cluster, di dalam rak-rak, gitu, dalam blok-blok itu dimasukkan ke dalam cluster-cluster, ya. Dan ada di sini kalau di HDFS tuh ada replikasi-replikasi, ya, gitu, ya, dalam operasi, ya. Jadi di dalam, nah itu kliennya bisa dari mana aja, ya, dan menerima data, membaca data dari mana, gitu, kemudian lainnya bisa langsung ke name node, gitu, ya. Jadi semuanya itu bisa memasukkan data, ya, dan kemudian datanya itu kemudian dikumpulkan, ya, gitu. Nah, di name node itu ada metadata yang menjelaskan suatu data-data yang diambil. Jadi setiap data yang banyak itu ditambah lagi informasi-informasi metadatanya yang menjelaskan ini data dari mana, gitu, ya. Dan atribut-atribut yang ada di dalam data tersebut misalnya, dan biasanya kalau data disimpannya di mana kan berarti ditaruh di folder mana, gitu. Jadi informasi data itu ada juga di sini di metadata, ya, gitu. Jadi Hadoop sendiri memiliki arsitektur master dan slave, ya. HDFS master daemon itulah nama node, sedangkan slave daemon adalah data node, ya, gitu. Jadi name node ini lebih mengatur namespace, pemetaan file ke blok, dan pemberian metadata, pemetaan blok ke mesin-mesin komputer. Kemudian sedangkan si slave daemon, ya, itu atau data node, dia membaca data ditulis di sebenarnya, ya. Nah, kemudian data node inilah yang bekerja sama dengan file system yang sebenarnya. Jika kita punya server-server dengan file system Windows, ya, NTFS, ya, extension 3.4 dari Linux, ya, ataupun extension Unix, nah itu semuanya dimoderasi di data node, ya, jadi begitu. Ini contoh nih misalnya, ya. Name node berisi metadata untuk dua file, ya. Ya, foo txt dan bar txt, ya, masing-masing 300 sama 200 mega, ya. Nah, kemudian misalkan ini dikonfigurasi dengan blok sebesar 128, ya. Nah, jadi di situ, ya, foo txt akan dibagi menjadi 3 blok, gitu. Ya, karena satu blok 128, maka kalau foo yang 300 mega harus dibagi itu, ya. 100, gitu. Ya. Gitu. Ya, atau dipenuhin aja 128, lalu tinggal sisanya, gitu, ya, di blok 3. Bar TXT ada 200 mega, ya. 128, ya, 128, terus sisanya tinggal, karena 200 mega kan, berarti sisanya tinggal 28, jadi di situ 72, ya. Gitu, 72 di blok yang kelima. Ya. Jadi itu dilanjutkan tuh, ya. Di data node tuh disimpan tuh blok 1, blok 5, bisa dalam klaster yang berbeda, ya. Gitu. Ya. Dan tiap blok berukuran 128 tadi, data node-nya itu adalah blok data yang sebenarnya. Tiap blok direplikasi pada 3 kali pada klaster. Ya. Ini terserah dia mereplikasinya ke sebelah mana, ya, gitu. Laporan blok kemudian dikirimkan ke name node secara periodik, kemudian metadata di dalam name node itu akan akan selalu diupdate, ya, menginformasikan bahwa file tersebut, ya, foo txt itu disimpan di mana saja, ya, jadi begitu. Nah, jadi
untuk mengakses melalui command line, ya. Jadi HDFS sendiri ya bukan merupakan general purpose file system, ya, nggak bisa dia diakses oleh sistem operasi host, ya, pakai Windows atau pakai apa. Nah, end user mengaksesnya melalui perintah Hadoop fs, ya, pada Hadoop-nya gitu, ya. Jadi setelah kita pakai itu, kemudian kita bisa tampilkan Hadoop fs, set user, ini perintahnya seperti di Unix, ya, atau di Linux gitu. Ya, untuk menampilkan isi, ya, maka pakai chat tuh, taruh ke chat. Kalau untuk membuat directory baru namanya report, ya, itu pakai Hadoop fs. Jadi harus tambah Hadoop fs di depannya, ya. Baru perintah sistem operasinya, ya, gitu. Jadi ingat juga bahwa HDFS terpisah dari file sistem lokal milik OS. Maka kalau kita melakukan proses copy, ya, maka kita harus pakai Hadoop fs strip put, ya, kalau dari file lokal ke HDFS, ya. Jadi Hadoop, ya, fs, ya, put, ya, sales.txt, ya, ke mana? Ke report, ya, jadi gitu. Jadi kalau ngopi dari file lokal ke HDFS. Nah, sebaliknya kalau mau ngambil dari HDFS ke lokal, ya, itu pakai get berarti, ya. Gitu. Ambil dari report, ya, copy ke client machine, ya, sales.txt yang ada di folder report di atas, di dalam cluster Hadoop, ya, jadi gitu. Melihat isi directory pakai -ls, ya, jangan lupa Hadoop fs di depannya. Menghapus file juga sama, masih pakai rm, ya, gitu, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi perintah-perintah ini semuanya didahului dengan Hadoop fs, ya, gitu. Yang kedua, ya, jadi kita bicarakan bagian yang pertama, fungsi Hadoop sebagai apa? Sebagai penyimpanan. Yang kedua adalah kita bicara paradigma untuk MapReduce, jadi untuk memproses, ya. Setelah ini kita tahu kan tadi, ya, bagaimana menyimpan datanya, ya, kemudian bagaimana ada perintah dasarnya, ya, pemrosesan data di Hadoop, kemudian pakai MapReduce. MapReduce sendiri bukan satu bahasa, tapi model pemrograman, ya, awalnya dikembangkan oleh Google. MapReduce itu ada dua fungsi, ya, pertama melakukan pemetaan map, dan kemudian kita reduce, ya, fungsinya kita sederhanakan, ya. Jadi ini termasuk gaya program fungsional yang secara alami dapat diparalelkan di sekelompok besar workstation PC. Ya, jadi proses mapping kan, mapping ini datanya bisa dari mana aja, maka dimappingkan, gitu. Ya. Lalu kemudian ada proses sorting dan merge berbasis komputasi sistem terdistribusi. Dari setiap yang berbeda-beda tempat itu, kemudian kita bisa sortir, kita bisa merge, lalu kita bisa susun ulang. Ya. Sistem yang mendasar untuk melakukan partisi dari input data, membuat jadwal eksekusi program di beberapa mesin. Nah, jadi tugas dari MR itu salah satunya itu. Kemudian menghandling kegagalan-kegagalan mesin yang terjadi, dan ketiga adalah memanage komunikasi yang diperlukan antar mesin. Ya, jadi MR ini juga kunci untuk suksesnya suatu penerapan atau pengimplementasian Hadoop. Ya, kalau si MR tidak bisa melakukan tiga hal ini dengan baik, maka kemudian analisis datanya jadi nggak bisa. Ya, gitu. Maka kemudian fungsi map akan selalu berjalan lebih dahulu. Biasanya digunakan untuk memecah data, memfilter, mentransformasi, melakukan parsing data, gitu, ya. Misalnya, ya, misalnya memparsing simbol saham, harga, waktu dari data feed, misalnya. Jadi dia baru ngambil tuh, ya, proses pengambilan itu. Output dari fungsi map akan menjadi input dari fungsi reduce, ya. Nah, fungsi reduce biasanya digunakan untuk menggabungkan, ya, mengagregat, apa istilahnya? Agregat itu, ya, misalnya apa? Kita mau ngambil average, rata-rata, ya, mean, median, dan seterusnya. Itu tuh agregat tuh, ya. Atau dalam bahasa kitanya apa? Merekap data dari fungsi map yang sudah kita tentukan, ya. Sini contohnya menghitung harga rata-rata per jam dari suatu saham, ya. Dan fungsi reduce tidak selalu diperlukan, jadi bisa bersifat opsional, ya. Jadi bisa juga di Hadoop itu kita melakukan job pemetaan datanya saja, karena kita belum mau memanfaatkan analisis datanya, ya.
Antara dua tugas ini ada suatu fase tersembunyi yang dikenal dengan shuffle and sort, yaitu mengatur output map ya untuk dikirimkan ke reducer ya. Jadi di situ ada proses shuffle dan sort ya. Makanya di slide sebelumnya di situ ya ada proses sort juga tuh ya. Bentar, tadi saya taruh di mana? Sort and merge ya. Sorted and merge di sini ya gitu. Jadi di sini shuffle and sort ya di sini istilahnya ya. Kode MapReduce biasanya ditulis dalam bahasa Java, tapi dimungkinkan menggunakan bahasa apapun melalui Hadoop streaming ya. Kita kalau bisa pakai bahasa C juga ya. Jadi bisa juga pakai Python juga ya. Nah, itu namanya toolsnya kita menggunakan Hadoop streaming ya. Contoh ya suatu job pada MapReduce ya, input suatu file text berisi order ID, employee name dan sale amount ya. Kemudian outputnya adalah seluruh sales per jumlah seluruh sales per employee misalnya ya. Jadi itu dijumlah aja kan, yang alis ada 4 ya, dijumlah berapa Bob. Nah itu namanya proses agregat ya, agregasi ya, atau proses apa, rekap ya. Daripada itu datanya kan berulang tuh ya, maka dengan melakukan MR MapReduce maka itu kita bisa lakukan perhematan ya, job outputnya menjadi lebih sedikit datanya ya. Itu yang dilakukan MapReduce. Jadi ngerti ya, maksudnya MapReduce itu akan melakukan agregasi data yang akan kemudian proses penyimpanannya menjadi lebih sederhana ya gitu. Bagaimana fungsi map itu terjadi ya? Nah, ini pertama, Hadoop memecah job jadi map test secara individual ya. Jadi jumlah map test itu kan dengan banyaknya data input ya. Setiap map test menerima sebagian dan keseluruhan job input untuk diproses secara paralel. Mapper kemudian akan memproses suatu input record dalam satu waktu, dan untuk setiap input record akan dihasilkan 0 atau lebih record sebagai outputnya ya. Contoh ini misalnya ya, mapper akan melakukan tugas mengekstraksi ya A2 field dari 3 ya gitu. Jadi outputnya pengennya employee name dan sales ya. Jadi memecah proses map secara individual tuh di situ ya. Ada Alice sama Bob ya, Alice sama Alice ya, Diana sama Carlos. Dia dibikin ke dalam penyederhanaan ya, penyederhanaan. Masukkan ke dua-dua gitu untuk pemetaan ya, untuk menyederhanakan ya gitu. Nah baru outputnya itulah jadi output gitu, job input yang tadinya 9 kemudian dipecah menjadi 5 di situ ya, menjadi 5. Nah apa yang terjadi ketika terjadi shuffle and sort ya, tadi shuffle and sort itu suatu fungsi tersembunyi yang selalu melakukan antara sebelum fungsi map mengirimkan kepada reducer ya. Jadi Hadoop akan secara otomatis melakukan sorting dan merge output pada seluruh map test yang ada ya. Dia akan mengurutkan tos berdasarkan key ya, misalnya nama. Proses antara ini dikenal dengan shuffle and sort dan hasilnya digunakan untuk tugas reduce ya. Nah, ini bisa kita langsung sort nih ya. Map task yang tadi ada 5 kemudian akan mendapatkan proses sorting dengan yang nama-namanya sama ya. Kemudian shuffle ini bisa kita sederhanakan ya untuk task 1, task 2 ya. Karena ini pengennya jadinya 2 task, maka kemudian yang 5 map task dirubah menjadi 2 reduce task. Ya tergantung nanti kebutuhan reduce-nya mau dijadikan berapa task. Ya. Ini kita bisa lihat tuh di situ Alice sama Carlos, Bob sama Diana. Ya, ada proses ininya. Dan itu agregasinya udah langsung tuh ya. Ya.
Jadi apa namanya, proses perhitungannya nanti yang dilakukan oleh MapReduce tuh udah gampang. Ya, tinggal menghitung aja alisnya ada 4, berapa jumlahnya yang ada di sampingnya. Ya. Nah, inilah yang kemudian fungsi reduce bekerja. Ya, input pada reducer tadi dari hasil shuffle and sort keluarannya. Yang 2 tadi, ya, kemudian dia tinggal mentotalkan aja, ya, disederhanakan lagi, Alice dijadiin 1, Carlos dijadiin 1, Bob dijadiin 1, Diana dijadiin 1. Ya. Nah, kemudian tiap output reducer kemudian dituliskan ke direktori job tertentu di HDFS, dikembalikan lagi kemana? HDFS. Ya. Jadi begitu kira-kira. Kalau kita gabung semua proses tadi, maka kita akan lihat di situ ada 10 data, ya, 0 sampai 9, kemudian di mapping menjadi 5 data, kemudian setelah melakukan shuffle dan sort menjadi 2 data, tapi masih berulang datanya, belum bersih. Kemudian dengan melakukan reduce, maka datanya menjadi bersih, tidak ada redundant lagi. Ya, itulah yang terjadi pada job map reduce, ya. Jadi gitu, ya. Keuntungan map reduce apa? Sederhana, karena di dalamnya ada fault tolerance juga, gitu, ya. Jadi inilah yang sangat bagus kalau dibandingkan dengan pemrograman distribusi lainnya, ya. Kemudian dia bisa fleksibel, menyediakan kemampuan analitik dan bekerja banyak dengan tipe data dibandingkan scale biasa, ya. Skalabilitasnya gitu, ya. Dia bisa data kuantitas kecil pada satu waktu bisa, berjalan secara paralel antar cluster bisa, ya. Dan dia tidak berbagi pakai apapun di node-node yang tersedia, ya. Ini contoh lagi yang lain, ya. Bagaimana tadi MR-nya bekerja, ya. Input filenya ada macam-macam tuh, apel, ya, buah-buahan, ya. Kemudian dia kelompok-kelompokan menjadi di situ ada 4 masing-masing. Kemudian di mapping, ya, apel 1, orange 1, mango 1, dan seterusnya gitu, ya. Kemudian melakukan proses sort and shuffle. Di situ karena kebutuhannya, lihat di situ ada beberapa jenis, maka prosesnya menjadi berapa jenis datanya yang ada di situ, menjadi berapa? Menjadi 5 di situ, ya. Menjadi 5, kemudian melalui reduce key, ya, map reduce tadi, apple dihitung ada 4, grape ada berapa, mango ada berapa, orange ada berapa, dan plum ada berapa. Lalu disatukan final outputnya menjadi satu file. Jadi itu proses penyederhanaan, ya. Apple, orange, mango yang ada di mana-mana itu kemudian jadi sederhana, ya, di final output yang kamu bisa lihat di situ. Ya, paham ya bagaimana Hadoop bekerja, ya. Jadi ADFS kerjasama dengan MapReduce, ya. Jadi yang ini nih adalah bagaimana ilustrasi MapReduce bekerja, ya. Nah, MapReduce itu, ya, itu bekerja dengan YARN namanya, ya. Yet Another Resources Negotiator. YARN adalah lapisan dari pemrosesan Hadoop. Dia bisa melakukan resources manager, mengelola resources, melakukan job scheduler, ya, menjadwalkan job yang ada. Ya. Nah, itu ada 2 fungsinya, ya. Yang memungkinkan beberapa mesin pemrosesan data untuk berjalan dalam single cluster Hadoop. Ya. Jadi contoh itu ada beberapa, ya. Kalau batch program, ya, ini pemrosesan data, ya, misalnya Spark dan MapReduce misalnya. Ya. Jadi MapReduce itu YARN itu, ya, akan melakukan proses manajemen, ya, untuk proses-proses, ya, baik untuk pengolahan data. Ya. Jadi atau pakai interaktif SQL di sana, ya, Impala, ya, atau melakukan analitik lebih lanjut, ya, pakai Spark juga bisa, pakai Impala juga bisa, atau melakukan streaming, ya, melakukan pakai Spark streaming, ya. Jadi ini mengelola, ya, gitu.
Nah, Yarn daemon itu berisi resources manager untuk melakukan pengaturan resources dan juga node manager untuk melakukan proses node manager. Ya, gitu. Dia berkomunikasi dengan RM node manajernya selalu ya, gitu. Jadi di sini yang jelas resource manager tentu dia akan mengatur scheduler. Jadi seperti juga di dalam sistem operasi ya, proses yang akan proses-proses yang mau dimasukkan ke dalam prosesor itu kan pakai scheduler. Ya, ingat scheduler ada apa? Kemarin waktu belajar sistem operasi apa? Ada yang prioritas, ada yang preemptif ya. Jadi begitu. Nah, ini juga banyak tuh ya algoritma scheduler yang ada. Ya, kapasitinya, fair scheduler dan seterusnya. Preempsi itu juga bisa disebut dengan fair scheduler. Kalau capacity yaitu namanya priority scheduler ya. Nah, jadi gitu kira-kira. Bagaimana kemudian arsitektur MapReduce itu dengan Yarn yang ada ya. Jadi kalau dibandingkan ya, di sini ada dua jenis ya. Kalau Yarn itu lebih pada proses manager resources dan manager data. Ya, Yarn. Jadi kalau pada Hadoop versi 1 cuma ada MR aja, tapi kalau pada Hadoop versi 2 situ ada Yarn dan MR juga mulai bekerja sama. Ya. Jadi proses itu disatukan ya di dalam ini ya. Jadi Yarn itu yang warna-warni ini ya, hijau pink dan biru ya gitu. Itu masing-masing klaster yang ada pengaturannya di sana ya, dia akan mengatur berapa proporsional yang ada, makanya kita bisa lihat di sini ada sebagian pink, ada sebagian abu-abu itu itu yang ngatur adalah ya gitu. Nah, ini kalau kita mau nyoba-nyoba ya single node cluster untuk mengkonfigurasi Hadoop ya, menginstal Hadoop sendiri di sini ya, gitu caranya ya. Tentu saja di dalam Hadoop itu kita harus buat juga virtual box-nya dulu untuk virtualization di sana ya. Kemudian ini sih studi kasus saja ya. Nah, ada kelemahan Hadoop ya. Inti dari Hadoop adalah HDFS dan MapReduce ya. HDFS untuk menyimpan data, MapReduce untuk mengolah data dan menentukan informasi yang berguna dari HDFS. Kelemahan Hadoop, MapReduce hanya berjalan secara serial untuk mengolah datanya. Artinya tidak bisa melakukan pemrosesan data secara paralel. Ya, pada versi 1 ya. Nah, kemudian Hadoop versi 2, teknologi baru yang ditambahkan adalah Yarn. Kelemahan tidak berjalan secara paralel itu bisa diabaikan. Ya. MapReduce hanya bekerja dalam batch atau secara periodik, ya, dan tidak bisa terus-menerus secara real time. Hal ini membuat Redux tidak bisa mengolah data dalam bentuk streaming tanpa henti, misalnya data tweet atau Twitter. Ya, tapi kemudian ada tools-tools tambahan yang bisa kita gunakan, ya. Jadi, nah ini ya kelemahan tersebut dapat diatasi dengan teknologi lain. Misalnya ada Apache Storm dan ada Apache Spark yang bisa berada di atas Hadoop. Jadi Hadoop ini sendiri kan seperti middleware ya gitu. Nanti kita bisa pasang lagi sub middleware yang Apache Storm dan Apache Spark gitu. Ya, jadi menjadi satu kesatuan. Jadi proses streaming yang terjadi di Twitter yang real time ya, atau video real time dan seterusnya kita bisa. Kelemahan lain Hadoop adalah latensi dan data processing. Latensi ada keterlambatan data untuk diambil pada HDFS dengan menggunakan MapReduce ya pada level aplikasi, misalnya pada web application tertentu. Ya. Jadi memang ada sedikit kelambatan data ya pengambilan ya karena di situ ada proses penerjemahan. Ya. Ada proses penerjemahan perlu waktu sedikit ya dan ada juga proses pencarian ya gitu. Jadi karena apa? Sifat MapReduce berdasarkan batch juga ukuran data yang kadang-kadang relatif besar juga gitu. Ya, karena ini big data. Dan kemudian ini pun masih bisa diatasi dengan cara menggunakan software lain, ya, non-relational DB atau non-SQL, ya, seperti MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra, dan lain-lain.
Ya, ini tools-tools yang berhubungan dengan Hadoop, ya, gitu. Kelemahan lain di dalam streaming data processing. Streaming data secara real time, ya, dikeluhkan banyak penggunaan karena data masuk terus-menerus dan tidak bisa dianalisis secara langsung. Karena match-nya masih MapReduce bekerja secara batch atau periodik. Ya. Tapi 3 software ini bisa menutupi kelemahan, ya. Spring XD, Apache Storm, dan Apache Spark Streaming. Oke, jadi itu saja mungkin ya hari ini yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus kualitas ininya karena saya masih pakai cadangan HP untuk ini ya, untuk proses ininya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Ya. Tidak, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian perkuliahan hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum absen ya. Saya masih merekap absen, sedangkan yang sudah selesai absen boleh leave dari sini ya.